Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesa Ernayulita, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Eka Sakti AI Padang. Baiklah, pada video saya kali ini, saya akan menginput data perusahaan dan transaksi perusahaan menggunakan aplikasi ABS Accounting ini. Nah, karena kita akan menginput data, membuat data, maka kita pilih pilihan create. Nah, di sini muncul seperti ini hanya sapaan bagi kita. Nah, kita next aja. Nah, di sini kita disuruh menginput informasi perusahaan. Nah, di sini saya mengambil contoh nama perusahaannya yaitu Menteng Clothing. Nah, alamatnya itu Jalan Menteng, Kap 99, Jakarta. Phone numbernya itu 081277000009. Nah, selanjutnya fax numbernya 021637313. Emailnya itu mentengclothing@gmail.com. Oke. Nah, kalau udah benar, kalau dia udah benar semua, maka kita next. Nah, di sini ada current financial years. Nah, di sini current financial years ini yaitu tahun berjalan, maksudnya tahun transaksi yang sedang kita lakukan di sini. Yaitu di sini karena contoh saya di sini tahun 2018, maka kita tulis 2018. Nah, last month of financial years-nya yaitu bulan terakhir dari transaksi yang kita lakukan itu bulan Desember. Nah, ada convention months-nya itu di sini bulan Desember. Nah, terus number of accounting periods-nya itu 12. Nah, kita next. Nah, kalau di sini hanya sekedar mengkonfirmasi ulang apakah data informasi tadi udah benar. Kalau udah benar, nah kita next. Nah, di sini ada 3 pilihan. Nah, 3 pilihan di sini. Nah, karena bagi yang baru menggunakan aplikasi ABS Accounting ini, nah sebaiknya pilih pilihan ketiga. Nah, kita pilih pilihan ketiga. Nah, kita next. Nah, di sini kita disuruh menyimpan. Nah, disuruh kita simpan. Nah, kita simpan. Kita ambil folder baru. Sini saya tulis Menteng Clothing. Oke. Kita buka. Nah, sini saya simpan atas nama saya. Oke, kita save. Nah, kalau udah kita save, nah kita next. Nah, di sini kita proses penyimpanan. Nah, kalau udah seperti ini berarti udah selesai kita membuat data perusahaan kita. Nah, selanjutnya kembali ke layar seperti ini. Nah, itu kita tadi kan kita setelah selesai membuat data perusahaan kita. Nah, setelah kita membuat data perusahaan kita itu kita keluarkan, kita buka kembali aplikasi ABS Accounting kita dan kita ambil pilihan open, yaitu membuka kembali data perusahaan kita. Yaitu kita akan melakukan pengeditan. Nah, kita buka open dan kita ambil perusahaan kita tadi. Nah, di sini kan muncul password. Nah, muncul password di sini kita kosongkan saja. Nah, kita oke. Nah, di sini terdapat
tiga pilihan. Nah, di sini kita tidak boleh salah pilih. Nah, karena itu akan membuat kita susah. Nah, seperti pilihan pertama, yaitu kalau kita pilih ini, kita tidak akan bisa membuka data kita kecuali kita online. Nah, untuk kalau pilihan kedua ini, nah ini kita bisa membuka data perusahaan kita, bisa membukanya selama 30 hari. Nah, selama 30 hari itu kita bisa membuka dan bisa mengedit data kita ini. Nah, untuk pilihan ketiga, itu kita tidak akan itu kita hanya bisa membaca membaca saja, tidak bisa mengedit. Nah, untuk itu kita pilih pilihan kedua, kita continue. Oke. Nah, muncul seperti ini. Nah, di sini selanjutnya kita akan disuruh menginput data akun perusahaan yang data akun perusahaan. Nah, caranya yaitu kita ambil setup, kita ambil easy setup, kita ambil account. Nah, kita next aja. Nah, muncul seperti ini. Kalau udah muncul seperti ini, untuk mempermudah kita perbesar saja. Nah, perbesar. Nah, di sini kan banyak sekali akun-akun nih. Nah, akun-akun di sini yaitu akun-akun yang disediakan oleh ABSS Accounting saja, yang hanya berhubungan dengan link ABSS Accounting. Nah, untuk itu di sini kita ada 3 tugas. Nah, tugas kita yang pertama yaitu kita disuruh mengedit. Nah, tugas kita kedua yaitu kita akan menghapus akun yang tidak diperlukan. Dan yang ketiga yaitu kita akan membuat akun baru. Nah, akun-akun di sini kan hanya akun-akun yang disediakan oleh ABSS Accounting. Dan di sini di dalam buku kita itu ada akun yang tidak tercatat di dalam sini. Nah, untuk itu kita akan membuat akun baru yaitu di new. Nah, untuk itu kita masuk saja tugas kita yang pertama, yaitu kita akan mengedit akun. Nah, yang pertama kita ambil general change accounts. Nah, di sini yaitu kita edit. Nah, di sini yaitu nomornya itu 1102. Nah, di sini namanya yaitu cash in bank. Oke. Selanjutnya kita ambil deposit 1, kita edit. Di sini yaitu nomornya yaitu 1101. Oke, namanya itu cash. Oke. Selanjutnya payroll check account, kita edit menjadi 1103. Namanya di sini yaitu cash not been paid. Oke. Selanjutnya trade deductor yaitu kita edit. Di sini yaitu 1201. Namanya itu account receivable. Oke. Selanjutnya itu ada trade creditor, kita edit. Itu kita ganti menjadi 1100. Namanya di sini yaitu account payable. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil VAT collected. Itu kita edit menjadi 1600. Itu namanya VAT in. Oke. Selanjutnya itu ada VAT, kita ambil VAT paid yaitu 1300, namanya yaitu VAT up. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil paid up capital. Nah, di sini nomornya yaitu 1300, namanya itu capital. Oke. Capital. Nah, selanjutnya itu ada pre-collected.
kita edit, yaitu nomornya di sini 1000, yaitu namanya service income. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kita ambil bank change, kita edit. Nah, di sini kita nomornya itu 1100. Namanya itu elect water and telepon. Oke, telepon. Oke. Telepon expense. Ketinggalan. Expense. Oke. Nah, selanjutnya itu ada selanjutnya discount taken. Nah, itu kita edit jadi nomornya 1200. 1200 yaitu namanya di sini salary expense. Oke. Nah, selanjutnya break paid di sini yaitu kita ganti menjadi 1300. 1300 di sini namanya itu supplies expense. Nah, selanjutnya di sini let paid yaitu di sini kita ganti menjadi 1400. Nah, 1400 namanya di sini yaitu rent expense. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ada wax and salaries. Kita edit menjadi 1500. Nah, di sini depreciation of equipment expense. Depreciation of equipment expense. Oke. Nah, telah selesai tugas pertama kita yaitu mengedit akun. Nah, selanjutnya masuk tugas kedua kita itu menghapus akun yang tidak diperlukan. Nah, kita delete. Nah, udah. Selanjutnya tugas kita yang ketiga yaitu kita membuat akun yang tidak ada di dalam sini. Nah, untuk mempermudah kita sebelumnya itu, nah di sini saya memberi tanda checklist pada buku saya, pada akun-akun yang telah ada di dalam sini. Nah, supaya tidak double, kita memasukkan akunnya ke dalam sini. Nah, di sini yang pertama langsung saja kita membuat akun baru. Yang pertama yaitu kita klik new. Nah, di sini ada bacaan header dan detail. Nah, di sini kita ambil header akun. Nah, kenapa kita ambil header akun? Nah, karena di sini header akun yaitu memisahkan kepala judul akun sama isi akun. Nah, di sini kan tercantum ada yang bertulisan tebal dan ada yang tidak tulisan tebal. Nah, header inilah yang pemisahnya gitu kan. Nah, baik, kita klik header. Nah, di sini yang pertama yaitu aset. Nah, nomornya itu 1100. Yang namanya yaitu cash or bank. Oke. Nah, kan muncul ini tulisannya tebal. Selanjutnya yaitu masih header. Di sini masih aset. Akunnya itu 1200. Namanya itu account receivable.
reservable. Oke. Nah, selanjutnya itu ada other current asset. Other current asset. Di sini masih header, masih aset. Nah, di sini yaitu 1300. Namanya yaitu other current asset. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ada supplies. Nah, kita klik. Nah, supplies di sini yaitu tidak bertulisan tebal, jadi detail akun. Nah, di sini other current asset. Other current asset. Akunnya nomornya yaitu 1400. Nah, supplies. Oke. Supplies. Oke. Nah, selanjutnya itu ada prepaid rent. Prepaid rent. Kita new. Nah, masih other current asset. Other current asset. Nah, di sini 1500. Nah, 1500 prepaid rent. Prepaid rent. Oke. Nah, kita klik lagi new. Oke, mas other current asset. Nah, di sini ada 1700. Nah, di sini namanya yaitu prepaid insurance. Prepaid insurance. Oke. Nah, selanjutnya itu ada oke. Sini ada vacant asset. Oke, new. Di sini vacant assetnya tebal. Masih aset itu angkanya 2000. Nah, vacant asset. Oke. Oke, nah bikin aset. Selanjutnya itu ada equipment. Equipment itu termasuk bikin aset. Oke. Nomornya yaitu 2100. Yaitu equipment. Oke. Nah, selanjutnya itu ada akumulasi depreciation of equipment. Kita new lagi. Tuh, masih bikin aset. Bikin aset. Itu 2101. Itu akumulasi depreciation of equipment. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil new lagi. Nah, selanjutnya itu kita yaitu kita masih ini. Terus di sini equity. Terus di sini yaitu 1100. Namanya di sini yaitu retained earning. Oke. Nah, selanjutnya itu
ada liability, dan next itu sini liability 1000. Nah, liability, oke. Nah, selanjutnya itu ada other liability, interval 1200, yaitu other liability. Oke. Nah, selanjutnya itu current. Nah, di sini kita rubah dulu equity. Nah, sini 1200 current year profit. Oke. Current year profit. Nah, selanjutnya itu ada withdraw, kita masih equity, withdraw 1400, withdrawal. Oke. Nah, selanjutnya kita klik lagi new, masih equity, history 1500, historical balance, historical balance. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil new. Nah, di sini kita ambil masih expense. Nah, sini 1600, yaitu insurance expense. Oke. Nah, selanjutnya itu ada, kita lagi new, masih expense itu 1700, itu yaitu depreciation expense of Oke. Nah, oke. Nah, kita next. Nah, selanjutnya itu nextnya yaitu ada di sini. Oh, ini masih ada, kita ambil new lagi. Sini bikin aset. Nah, di sini ada 102, itu namanya nah,
Selanjutnya itu bikin aset masih itu angkanya 2103, akumulasi depreciation of Oke. Nah, selanjutnya ada liability. Seribu satu loan. Oke. Nah, selanjutnya yaitu di sini kita masuk ke other income. Di sini other income yaitu 1100 other income. Oke. Selanjutnya kita next, itu kita ambil other expense. Itu 1100 other expense. Oke. Udah semua. Oke, nggak ada lagi. Nah, kalau udah semua seperti ini, kalau diyakin udah semua, nah maka kita next. Nah, di sini kita disuruh menginput neraca saldo, saldo awal atau neraca saldo, yaitu sesuai dengan tugas kita. Nah, kita lihat di buku kita, di buku tugas kita, di sini ada neraca saldonya. Nah, di sini kita buat yang pertama ada cash. Cashnya yaitu 17.950.000. Oke. Nah, selanjutnya itu ada supplies. Kita ambil supplies. Oke, kita ambil supplies. Suppliesnya itu 3 juta. Oke, 3 juta. Nah, selanjutnya ada prepaid rent. Prepaid rentnya itu 7.125. Oke. Nah, selanjutnya ada prepaid insurance itu 1.800.000. Oke, selanjutnya ada equipment. Equipmentnya 26 juta. Selanjutnya itu ada vehicle. Vehicle-nya 15 juta. Nah, selanjutnya itu ada akumulasi depreciation of equipment. Nah, akumulasi depreciation of equipment-nya ini, itu akumulasi ini kan itu pengurangan. Jadi kita bikin tanda minus. Nah, kita ambil tanda minus. Kita buat 6.500.000. Oke. Nah, selanjutnya itu ada akumulasi depreciation vehicle. Itu kita minus lagi. 1.875.000. Oke. Nah, selanjutnya itu ada bank loan. Bank loannya itu 10 juta.
50 juta, oke. Selanjutnya kapital. Nah, di sini kapitalnya 52.500. Oke. Nah, di sini kan ada amount left to be allocated. Nah, ini kan 0. Nah, yang di bawah ini, kan tadi berubah angkanya. Nah, kalau misalnya kita balance, nah di bawah ini hasilnya akan 0. Nah, kalau udah 0 seperti ini, kita next. Udah seperti ini, kita next. Nah, kalau udah seperti ini, maka kita close. Nah, kita close. Nah, kalau udah seperti ini, nah selanjutnya langkah selanjutnya kita disuruh mengatur link akun. Nah, kalau kita udah disuruh ini wajib kita atur link akunnya. Caranya itu kita ambil setup. Nah, kita ambil link akun. Nah, di sini kan ada 3. Nah, di sini ada 3, ada akun and banking akun, sales akun, dan purchase akun. Nah, ketiga-tiganya ini harus kita atur. Nah, kita urutkan. Kita mulai dari yang pertama, itu kita ambil akun and banking. Nah, di sini ini harus sama. Kalau udah sama, kita oke. Nah, selanjutnya kita ambil lagi setup. Kita ambil lagi yang link akun. Yang kita ambil yang kedua itu sales akun. Nah, yang ini yaitu akun receivable. Dan yang ini kita ganti dengan cash. Nah, oke. Nah, tanda checklist ini kita hilangkan semuanya. Nah, kalau udah seperti ini, kita oke. Nah, selanjutnya yaitu kita ambil lagi setup, kita ambil lagi link akun, nah kita ambil purchase akun. Nah, di sini akun payable. Nah, di sini kita ganti dengan cash lagi. Nah, tanda checklistnya kita hilangkan semua. Oke. Nah, telah selesai kita mengatur link akun. Nah, selanjutnya kita mengatur pajak. Nah, mengatur pajak di sini kita klik list. Nah, kita klik list, kita ambil tag kode. Nah, tag kode. Nah, import dari ini kita hapus. Nah, non taggable ini kita tidak usah kita apa-apakan. Nah, selanjutnya ada value itu kita hapus. Nah, karena sini 0, karena pajak kita 0. Nah, kalau udah seperti ini kita close. Oke. Input transaksi perusahaan. Nah, transaksi perusahaannya kita lihat di dalam buku ABSS accounting kita. Nah, di sini ada transaksinya. Nah, yang pertama yaitu pada tanggal 3 Desember 2018 diterima pendapatan jasa sablon dari Mela sebesar 2.300.000. Nah, yaitu kita menerima pendapatan jasa, berarti kita ambil banking, kita ambil receipt money. Nah, di sini cash. Nah, balance-nya itu 17.950.000. Nah, di sini tanggalnya yaitu kita ganti menjadi tanggal 3 Desember 2018. Oke, tanggal 3. Nah, amount-nya yaitu 2.300.000. Nah, di sini kita tulis yaitu pendapatan jasa sablon Mela. Nah, pendapatan jasa sablon Mela. Nah, pendapatan di sini yaitu service income. Nah, oke. Kita record. Cancel.
Nah, selanjutnya itu pada tanggal 4 Desember 2018 dibeli perlengkapan dari Andalas Clothing senilai 1.200.000 secara tunai. Nah, kita karena membeli perlengkapan kita ambil banking, kita ambil spend money, nah cash. Nah, balance-nya itu 20.250. Nah, di sini kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 4 Desember 2018. Nah, amount-nya di sini itu 1.200.000. Oke. Nah, di sini memonya kita tulis yaitu membeli perlengkapan. Membeli perlengkapan. Nah, di sini membeli perlengkapan. Oke. Nah, di sini yaitu perlengkapan yaitu namanya supplies. Kita cari supplies. Oke. Nah, kita record. Cancel. Nah, selanjutnya itu pada tanggal 6 Desember 2018 dibeli perlengkapan seharga 350.000 secara tunai. Nah, kita ambil lagi banking, spend money. Nah, di sini tanggalnya kita ganti menjadi di sini kita ganti menjadi tanggal 6 Desember 2018. Nah, di sini amount-nya itu 350.000. Oke. Nah, di sini memonya itu membeli perlengkapan. Perlengkapan supplies. Kita ambil lagi supplies. Nah, oke. Record. Kita cancel. Nah, selanjutnya itu ada tanggal 10 Desember 2018 diterima pendapatan jasa dari CV Aneka Fashion senilai 1.860.000 secara tunai. Kita ambil lagi banking, pendapatan yaitu kita ambil reserve money. Nah, kita ganti tanggalnya yaitu menjadi 10 Desember 2018. Nah, di sini amount-nya yaitu 1.860.000. 1.860.000 di sini memonya itu pendapatan jasa Aneka Fashion. Ke sini service income. Oke. Kita record. Cancel. Nah, selanjutnya itu tanggal 12 Desember dibayar biaya perbaikan peralatan senilai 300.000. Nah, itu kita ambil banking spend money. Nah, di sini tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 12 bulan 12 2018. Nah, di sini amount-nya yaitu 300.000. Nah, di sini yaitu kita tulis biaya perbaikan peralatan. Beban perbaikan peralatan. Nah, kita klik di sini. Nah, di sini namanya yaitu repair expense. Nah, ini dia. Oke, kita record, kita cancel. Nah, selanjutnya yaitu tanggal 16 Desember yaitu dibeli perlengkapan senilai 1.500.000. Kita ambil banking spend money. Nah, terus kita ganti menjadi 16 Desember 2018 yaitu seharga
senilai 1.500.000. 1.500.000. Nah, memonya yaitu membeli perlengkapan. Membeli perlengkapan. Nah, yaitu kita ambil supplies. Oke. Kita ambil supplies. Oke, kita record. Kita cancel. Nah, selanjutnya itu ada tanggal 18 Desember diterima pendapatan jasa dari Dini sebesar 300, menerima pendapatan jasa. Berarti kita ambil reserve money. Di sini tanggalnya yaitu tanggal 18 Desember 2018. Nah, amountnya yaitu di sini 300.000. 300.000. Nah, sini pendapatan jasa Dini. Pendapatan jasa Dini yaitu kita ambil service income. Oke. Kita record, kita cancel. Nah, selanjutnya yaitu tanggal 20 Desember yaitu diterima pendapatan jasa dari Roni senilai 16.370.000. Pendapatan lagi kita ganti tanggalnya yaitu tanggal 20 Desember yaitu amountnya 16.370.000. Oke. Nah, sini pendapatan jasa Roni. Oke, kita ambil service income. Oke. Nah, selanjutnya itu tanggal 24 Desember diterima pendapatan jasa dari Lutfi 500.000. Pendapatan lagi ambil reserve money tanggal 24 Desember 2018. Amountnya yaitu 500.000. Dan di sini pendapatan jasa Lutfi. Kita ambil ini, kita ambil service income lagi, kita record, kita cancel. Nah, selanjutnya itu tanggal 25 Desember dibayar biaya angkut sampah 50.000. Nah, kalau misalnya membayar yaitu kita masih ambil spend money. Nah, sini ganti namanya menjadi tanggalnya yaitu 25 Desember. Amountnya itu 50.000. Di sini kita lihat beban angkut sampah. Beban angkut di sini namanya yaitu break out. Mana dia? Ini dia, break out. Oke, kita record. Nah, kita cancel. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 26 Desember diterima pendapatan jasa dari Nisa 1.445.000. Berarti kita ambil banking reserve money lagi. Tanggalnya tanggal 26 Desember 2018. Nah, amountnya di sini yaitu 1.445.000. Oke, di sini pendapatan jasa Nisa. Kita oke. Di sini kita ambil lagi service income. Kita record, cancel. Nah, selanjutnya itu tanggal 27 Desember dibeli perlengkapan.
Di perlengkapan kita ambil spend money, ganti tanggalnya menjadi tanggal 27 Desember 2018. Nah, amountnya yaitu 100.000. Nah, memonya itu membeli perlengkapan. Oke, kita ambil supplies. Kita record, cancel. Nah, selanjutnya itu ada tanggal 28 Desember, Tuan Rinaldi mengambil uang tunai sebesar 300.000. Berarti ini prive, yaitu kita ambil banking, kita ambil spend money, kita ganti tanggal menjadi tanggal 28 Desember 2018. Kita amountnya kita isi menjadi 300.000. Nah, di sini kita tulis prive. Nah, di sini kita ambil withdrawal. Nah, oke, kita record. Nah, kita cancel. Nah, selanjutnya itu ada tanggal 31 Desember, dibayar biaya listrik, air, dan telepon. Berarti spend money lagi, tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 31 Desember, yaitu 250.000. Nah, di sini yaitu beban listrik, air, dan telepon. Nah, di sini kita ambil electric, water, and telephone expense. Nah, kita record. Nah, kita cancel. Nah, selanjutnya itu ada tanggal 31 Desember, yaitu dibayar gaji karyawan sebesar 4.500.000. Nah, berarti kita ambil spend money, kita tetap 31 Desember. Nah, amountnya itu 4.500.000 kurang 4.500.000. Nah, di sini yaitu salary expense. Nah, yaitu beban gaji. Kita record. Nah, kita cancel. Selanjutnya masih tanggal 31 Desember, yaitu dibayar utang bank sebesar 350 dengan bunga sebesar 25.000. Nah, berarti kita ambil spend money, masih tanggal 30, di sini 350.000, di sini yaitu utang bank. Terus di sini yaitu bank loan. Oke, kita record. Nah, selanjutnya kita ambil lagi spend money. Di sini 25.000. Di sini beban bunga bank. Nah, di sini kita ambil itu interest expense. Oke, kita record. Nah, kita cancel. Nah, setelah selesai kita membuat jurnal, membuat transaksi kita. Nah, selanjutnya kita disuruh masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, masuk ke jurnal penyesuaian yaitu kita klik account.
kita klik account, terus kita ambil record journal entry. Nah, di sini tanggal 31 bulan 12 2018, yaitu kita tulis di sini jurnal penyesuaian. Nah, itu yang pertama. Yang pertama yaitu perlengkapan yang digunakan sebesar 500.000. Nah, ini perlengkapan dan sudah digunakan, berarti kita ambil, berarti di sini telah menjadi beban. Kita ambil beban perlengkapan, yaitu kita ambil supplies expense. Oke, kita ikut. Nah, di sini angkanya kita tulis 500.000. Oke. Nah, selanjutnya lawan supplies expense yaitu supplies, perlengkapan. Nah, perlengkapan. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, sewa untuk 1 tahun dimulai tanggal 1 Maret 2018. Nah, sewa untuk 1 tahun berarti ini yaitu kita ambil beban sewa yaitu rent expense. Nah, dia rent expense. Nah, di sini kita tulis 5.937.000. Nah, lawan dari beban sewa rent expense ini yaitu sewa dibayar di muka, prepaid rent. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu asuransi untuk 1 tahun dibayar pada tanggal 1 Desember 2018. Asuransi untuk 1 tahun berarti di sini yaitu beban asuransi yaitu insurance expense. Nah, ini dia, kita tulis 150. Oke, lawannya yaitu prepaid insurance. Oke. Nah, selanjutnya itu selanjutnya nomor 4 yaitu peralatan memiliki umur ekonomi selama 4 tahun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2017 dan disusunkan dengan metode garis lurus. Nah, berarti ini beban penyusutan peralatan. Nah, berarti kita ambil depreciation expense equipment. Oke, ini dia. Oke, nah di sini angkanya yaitu 541.666.67. Oke. Oh, salah. Koma 67. Angka yang satu lagi 6-nya kurang 6. Oke. 66,67. Nah, lawannya yaitu di sini lawannya akumulasi depreciation of equipment. Oke. Nah, selanjutnya kendaraan memiliki umur ekonomis selama 8 tahun terhitung mulai tanggal 1 Desember dan disusunkan dengan metode garis lurus. Disusunkan berarti beban penyusutan kendaraan. Berarti kita di sini beban penyusutan kendaraan yaitu depreciation of vehicle. Nah, ini dia yaitu 156
250. 250. Lawannya itu akumulasi depreciation. Oke. Nah, di sini out balance-nya 0, berarti udah balance. Nah, kalau udah seperti ini, kita record. Nah, kita cancel. Nah, udah selesai pekerjaan kita. Nah, selanjutnya itu kalau untuk kita mengecek laba rugi dan mengecek indeks mengecek report kita ambil report, kita ambil index to report. Nah, di sini kita ambil standard balance. Nah, ini dia display. Nah, ini. Nah, udah kita close. Nah, untuk melihat laba rugi kita ambil kita klik income statement, kita display. Nah, ini. Nah, kalau udah kita close. Nah, kita close lagi. Nah, udah selesai pekerjaan kita. Baik, itulah langkah-langkah pembuatan data perusahaan, cara menginput, mengedit, dan mengedit data perusahaan kita. Nah, dan lebih lanjutnya, bagaimana langkah-langkah cara menggunakan aplikasi ABSS Accounting ini, saya telah menjelaskan pada video saya sebelumnya. Itu lebih lengkapnya lagi. Nah, oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.